Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Akan Kuceritakan. Saya akan ceritakan kisah-kisah menarik yang akan buat kamu terbawa dalam suasana. Jika ada cerita kamu yang ingin kamu ceritakan, tulis di komentar video ini. Klik tombol subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi agar kamu dapat terus menikmati cerita dan kisah di channel YouTube ini. Mari kita dengarkan bersama. Di dalam hidup ada pilihan yang kadang tak bisa dihindari. Meski hati menjerit dan akal tak bisa memahami, kadang beban hidup menghimpit begitu keras, hingga kita terpaksa membuat keputusan-keputusan yang tak terbayangkan sebelumnya. Itulah yang terjadi pada diriku. Cerita ini bukan sekedar tentang pengorbanan, tapi juga tentang harga diri, ketulusan diriku, serta keterpaksaan yang datang dari cinta dan hutang yang menghimpit. Semua berawal dari sebuah kesalahan, namun berujung pada hal-hal yang jauh lebih besar dari yang aku kira. Kehidupan kami, aku dan Dinda, bisa dibilang begitu biasa saja, penuh dengan rutinitas yang nyaman. Aku bekerja di sebuah perusahaan kecil milik seorang yang bernama Rizky. Seorang yang cukup dikenal di dunia bisnis meskipun dia lebih memilih untuk tetap beroperasi dalam skala yang relatif lebih kecil. Aku masuk ke perusahaan itu 5 tahun yang lalu, tepat setelah lulus kuliah. Pada awalnya, pekerjaanku hanya sebagai staf administrasi yang mengurus berbagai urusan sepele. Namun, aku bisa belajar banyak dari Rizky, yang selalu mengajarkan strategi bisnis dan cara menanggulangi masalah. Rizky bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap kata yang ia ucapkan memiliki bobot. Aku merasa bangga bisa bekerja di bawah bimbingannya, meskipun gajiku tidak sebesar yang aku harapkan. Di luar pekerjaan, aku mencoba mengembangkan usaha sampingan, berawal dari hasrat untuk membuka sebuah toko online. Aku mulai berinvestasi sedikit demi sedikit dalam produk-produk yang aku rasa akan laku. Awalnya, semuanya berjalan cukup lancar, meski tak secepat yang aku bayangkan. Kemudian muncul masalah besar, yaitu utang. Semua bermula ketika aku memutuskan untuk memperbesar skala usaha. Aku mengambil pinjaman dari beberapa lembaga keuangan untuk membeli lebih banyak barang. Awalnya aku percaya bahwa dengan modal yang lebih besar aku bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perjualananku menurun, dan tagihan dari lembaga keuangan pun datang bertubi-tubi. Bunga yang terus menggunung membuat situasi semakin buruk. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Hutang-hutang itu menghantuiku setiap hari. Dan meskipun aku mencoba mencari cara untuk melunasinya, aku tak kunjung menemukan solusi yang tepat. Aku bahkan sampai meminjam uang dari teman-teman untuk bisa bertahan. Namun semua itu justru membuatku menjadi masalah yang lebih besar. Di tengah tekanan tersebut, aku merasa cemas akan masa depan kami. Aku dan Dinda. Istriku adalah wanita yang luar biasa. Kami sudah menikah selama 3 tahun. Dan meskipun kehidupan kami tidak kaya raya, aku tahu Dinda selalu mendukungku dengan sepenuh hati. Aku ingat betul saat kami pertama kali bertemu di kampus. Dinda adalah gadis yang sederhana, namun memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Setelah menikah, kami tinggal di sebuah apartemen kecil yang kami sewa dengan harga terjangkau. Dan meskipun kami hidup pas-pasan, aku selalu merasa bahagia setiap kali pulang ke rumah dan melihat senyumannya. Namun keadaan kami mulai berubah. Setiap kali aku pulang, wajah Dinda semakin cemas. Matanya yang dulu selalu cerah, kini terlihat lelah dan penuh pikiran. Aku tahu, dia khawatir, tapi aku berusaha untuk tidak memberatkannya dengan masalahku. Aku tak ingin Dinda tahu seberapa besar beban yang aku pikul. Hingga suatu hari, saat aku sedang bekerja lembur,
Rizky memanggilku ke ruang kerjanya. Aku merasa ada yang tidak beres. Rizky yang biasanya hanya memberi instruksi dan jarang berbicara panjang lebar, kali ini menatapku dengan serius. Matanya yang tajam menembus wajahku. Alfian, ada yang perlu kita bicarakan. Katanya tanpa basa-basi. Aku duduk di kursi depan mejanya, mencoba menenangkan detak jantung yang mulai berpacu. Kamu tahu tentang utangmu? Tanyanya. Mengalihkan pandangannya ke tumpukan dokumen di meja. Aku mengangguk, menundukkan kepala. Saya sudah mencoba berbagai cara, Pak. Tapi saya masih belum bisa melunasinya. Rizky menghela napas panjang, seolah-olah sudah mempersiapkan dirinya untuk mengatakan sesuatu yang berat. Kamu tahu, aku selalu mendukung orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Katanya menatapku dengan tajam. Jika kamu terus seperti ini, perusahaan ini tidak akan lagi bisa menampungmu. Hutangmu sudah terlalu banyak, dan aku tak bisa menanggungnya. Aku merasa tubuhku kaku, seperti tertusuk duri. Tapi, saya akan bekerja keras untuk melunasinya, Pak. Saya tidak akan mengecewakan perusahaan ini, kataku, mencoba menyelamatkan pekerjaan yang sudah lama aku perjuangkan. Rizky tetap diam, lalu mengangkat wajahnya dan menatap dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada cara untuk menyelesaikan masalah ini, katanya dengan pelan. Aku mengerutkan dahi, bingung dengan apa yang sedang dia katakan. Apa maksud Bapak? Tanyaku. Rizky menatapku lebih lama lagi, sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti berbisik. Aku bisa membantu kamu keluar dari hutangmu, tapi kamu harus membayar dengan harga yang tinggi. Aku terdiam, tidak mengerti. Harga yang tinggi seperti apa? Tanyaku sedikit ragu. Rizky membungkuk sedikit, menyilangkan tangannya di atas meja. Aku tidak membutuhkan uangmu, Alfian. Aku lebih menginginkan sesuatu yang lebih berharga. Detak jantungku semakin kencang. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang Bapak inginkan? Tanyaku, suaraku hampir tercekat. Serahkan istrimu, Dinda, kepadaku. Jika kamu melakukannya, aku akan melunasi semua hutangmu. Dan kamu bisa tetap kerja di sini. Jawab Rizky dengan tenang seolah-olah itu adalah hal yang biasa saja. Aku merasa dunia ini terbalik. Tidak mungkin dia mengatakan itu. Tidak mungkin. Dinda adalah segala-galanya bagiku. Aku tak bisa membayangkan hidup tannya, apalagi menyerahkannya begitu saja. Namun, di sisi lain, hutang yang menumpuk seperti pisau yang mengancam akan menebas semuanya. Jika aku menolaknya, aku tahu aku akan kehilangan pekerjaan dan mungkin kami akan berakhir lebih cepat dari yang kami kira. Jadi, Bapak ingin saya menyerahkan istri saya sebagai bayaran? Tanyaku dengan suara bergetar, mencoba mencari konfirmasi yang tidak kudengar. Rizky mengangguk. Ya, itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya, Alfian. Jika kamu setuju, semua masalahmu akan selesai. Kamu bisa melanjutkan hidupmu dan perusahaan ini akan mendukungmu. Aku merasa perutku mual. Pikiranku berputar-putar. Bagaimana aku bisa memutuskan sesuatu yang begitu gila? Namun, aku tahu aku tidak punya banyak pilihan. Hutang-hutang yang harus kubayar sudah terlalu besar. Dan jika aku menolak, tidak ada jalan keluar. Aku akan memberi kamu waktu untuk berpikir, kata Rizky dengan nada yang tak terburu-buru. Pikirkan baik-baik. Kamu hanya perlu mengorbankan satu hal untuk menyelamatkan semuanya. Aku berdiri dengan kaki gemetar, mencoba mencerna apa yang baru saja aku dengar. Aku merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak bisa aku bangunkan. Satu-satunya yang bisa aku pertahankan adalah Dinda. Tapi apakah aku harus memilih untuk mengorbankan kehormatan kami demi hutang yang aku buat sendiri?
Malam itu, aku pulang dengan langkah terseok-seok. Dinda tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia masih bekerja di rumah, menyiapkan makan malam seperti biasa, sambil tersenyum ketika aku memasuki pintu. Aku tidak tahu bagaimana harus memberitahunya. Apa yang seharusnya kukatakan? Bahwa hidup kami yang sudah kami perjuangkan bersama sekarang berada di ujung jurang yang ada dalam kegelapan. Aku duduk di meja makan, mencoba untuk berpikir dengan kepala yang jernih. Dinda duduk di hadapanku, menatapku dengan penuh harapan. Ada apa sayang? Kamu terlihat sangat lelah, katanya dengan suara lembut. Matanya yang penuh kasih membuat hati ini semakin hancur. Aku tahu, aku tidak bisa menahannya lagi. Dinda berhak tahu kebenaran. Meskipun itu berarti menghancurkan kedamaian telah kami bangun. Aku menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diriku. Dinda, aku aku harus memberitahumu sesuatu yang penting, sesuatu yang berat. Dinda menatapku, wajahnya mulai menunjukkan rasa khawatir. Apa itu, Bang? Kenapa kamu terlihat begitu serius? Aku menatap matanya yang penuh cinta dan untuk sesaat aku ingin mengabaikan semuanya. Tapi aku tidak tahu, entah aku bisa ataupun tidak bisa. Aku aku punya masalah besar. Hutang-hutangku mereka sudah terlalu banyak. Aku tidak bisa lagi menghindarinya. Aku berkata dengan suara yang bergetar. Dinda terdiam beberapa detik, mencoba mencerna kata-kataku. Hutang? Tanya Dinda dengan kebingungan. Tapi kamu tidak pernah bilang apa-apa tentang itu sebelumnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku menundukkan kepala. Aku terlalu malu, Dinda. Aku pikir aku bisa mengatasinya sendiri. Tapi semuanya semakin memburuk. Lembaga-lembaga keuangan itu terus menuntut. Bunga terus menggunung. Dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hampir kehilangan pekerjaan. Dinda menggenggam tanganku dengan erat. Matanya mulai berkaca-kaca. Kita bisa cari solusi bersama, Bang. Kita bisa cari bantuan dari keluarga atau teman. Atau mungkin jual barang-barang kita. Jangan bicara seperti inilah, sayang. Kita pasti bisa melewati ini bersama. Katanya mencoba meyakinkanku. Aku menggelengkan kepala, merasa semakin terpuruk. Aku sudah mencoba semuanya, Dinda. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Kataku dengan suara yang lemah hampir tidak terdengar. Dinda menggerut dahi. Apa yang kamu maksud, Bang? Aku menelan ludah, menatap Dinda dengan pandangan kosong. Rizky, bosku, dia memberi tawaran, Dinda. Jika aku menyerahkan, kita kita bisa bebas dari hutang ini. Aku bisa tetap bekerja di sini. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dinda menatapku dengan mata yang mulai penuh kebingungan dan ketakutan. Harga apa, Bang? Apa maksud abang? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi yang hampir meledak. Dia meminta kita, dia meminta aku menyerahkanmu. Jika aku memberikanmu padanya, hutangku akan lunas, dan aku bisa tetap bekerja. Aku bisa terus mencari nafkah untuk kita. Dinda terdiam, seakan-akan kata-kataku baru saja menyudutkannya ke dalam jurang yang dalam. Suasana seakan berhenti bergerak. Aku bisa merasakan ketegangan yang mencekam. Dia menatapku dengan wajah yang terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Tidak, ini mustahil.
Kamu tidak serius kan, Bang? Suara Dinda bergetar, hampir tidak terdengar. Tapi, kamu kamu bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus melakukan hal gila seperti itu loh, Bang. Aku menggigit bibir, merasakan air mata yang hampir keluar. Dinda, aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah mencoba segalanya. Tanpa bantuan itu, aku akan kehilangan segalanya. Kita bisa kehilangan rumah, pekerjaan, dan mungkin kita berdua akan terjerat dalam masalah yang jauh lebih besar. Dinda terdiam, dan aku bisa melihat gelombang perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Dia berpaling, menundukkan kepala dan aku tahu hatinya sedang hancur. Kamu mau aku menyerahkan diri padanya? Apa kamu tidak tahu betapa hancurnya itu bagiku? Apa kamu benar-benar berpikir kita tidak bisa keluar dari masalah ini tanpa harus mengorbankan segalanya? Aku merasakan beban yang berat menindih dadaku. Setiap kata Dinda bagaikan pisau yang menusuk jantungku. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Jika kita tidak melakukannya, kita akan kehilangan segalanya. Waktu berjalan lambat, dan akhirnya Dinda mengangguk pelan. Aku, aku mengerti. Tapi ini bukan keputusan yang mudah. Aku, aku butuh waktu, Bang. Aku merasa dunia ini semakin sempit. Aku ingin menangis, ingin berteriak, tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Dinda berdiri dari tempatnya, lalu berjalan menuju jendela. Aku harus berpikir, ini terlalu besar, Bang. Ini bukan hanya tentang hutang, Bang. Ini tentang kita, tentang apa yang akan terjadi pada kita setelah ini, Bang. Aku berdiri berjalan menghampirinya. Dinda, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpa kamu. Kita bisa mulai lagi setelah semua ini selesai. Dinda tidak bisa menjawab, hanya terdiam dengan pandangan kosong. Pikirannya jauh entah kemana. Aku tahu dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dan aku tahu apapun yang dia pilih, aku akan merasakan akibatnya. Entah itu kebahagiaan atau kehancuran. Beberapa hari berlalu, Dinda dan aku semakin terpuruk dalam rasa cemas dan rasa bersalah. Setiap kali aku melihat Dinda, aku merasa semakin jauh darinya. Dia berubah lebih banyak diam, lebih banyak berpikir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari ini sangat penting, itu akhirnya datang. Rizky menghubungiku melalui pesan singkat, memberitahuku bahwa ia ingin berbicara lebih lanjut. Aku tahu, ini adalah titik balik. Aku merasa seperti sudah tidak punya pilihan lagi. Aku harus menghadapinya. Pagi itu aku mengajak Dinda berbicara lagi. Dinda, aku sudah buat keputusan, kataku dengan suara yang gemetar. Dinda menatapku dengan penuh rasa takut. Keputusan apa, Bang? Aku akan menyerahkan diriku, Dinda. Kita akan menghadapinya bersama. Aku akan melunasi utang kita, dan setelah ini selesai, kita akan bebas. Kataku dengan penuh tekad, meskipun hatiku hancur. Dinda tidak mengatakan apapun. Matanya hanya menatapku dalam diam. Seperti menerima kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Hari-hari setelah keputusan itu terasa seperti hidup dalam penantian yang tak berkesudahan. Meskipun aku tahu Dinda berjuang dengan emosinya, dia berusaha untuk tetap terlihat tegar di hadapanku. Namun, aku bisa merasakan betapa beban itu menggerogoti dirinya. Setiap malam, ketika aku menatapnya tidur, sering kali terbangun di tengah malam dan menatap langit-langit. Memikirkan apa yang akan terjadi pada kami selanjutnya. Apakah ini benar-benar jalan yang harus kupilih? Pagi itu, aku menatap Dinda dengan rasa yang bersalah tak terungkap.
Dia sedang menyiapkan sarapan. Wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan yang biasa ada. Setiap kali aku berbicara padanya, jawabannya singkat, tetapi penuh dengan makna. Seakan dia sudah tidak tahu lagi bagaimana merespon perasaan yang sedang mengguncang jiwanya. Aku merasa semakin terjepit. Waktu terus berjalan, dan hari yang telah dijanjikan oleh Rizky semakin dekat. Aku tidak bisa tidur, tak bisa makan. Aku hanya bisa menunggu keputusan Dinda yang aku rasa akan mengubah hidup kami selamanya. Pada akhirnya, hari itu tiba. Hari yang tak pernah kuinginkan, namun terpaksa harus dijalani. Dinda dan aku duduk di ruang tamu, saling menatap mata, tanpa kata. Aku bisa merasakan jantungku bergedup dengan keras. Sementara Dinda, meskipun tampak tenang, jelas sekali sedang merasakan kegelisahan yang luar biasa. Dinda, aku mulai dengan suara yang tercekat. Kita harus pergi ke sana. Aku tidak bisa menunda lagi. Dinda mengangguk pelan, namun matanya menghindar dariku. Aku sudah siap, jawabnya dengan suara datar, meskipun hatinya berteriak seolah ingin melawan keputusan ini. Kami naik mobil, ke perjalanan yang biasa terasa singkat kini terasa seperti sebuah perjalanan panjang menuju kehancuran. Setiap detik terasa semakin berat dalam hati. Aku terus bertanya pada diriku sendiri, apakah ini benar? Apakah aku telah memilih jalan yang tepat? Mungkin aku hanya mengorbankan diriku untuk menutupi kesalahan yang sudah kulakukan. Namun, saat melihat Dinda yang masih di sampingku, aku tahu bahwa apapun yang terjadi kami harus menjalani ini bersama. Sesampainya di gedung perkantoran Rizky, aku bisa merasakan hawa yang berbeda. Seakan-akan udara di sini lebih berat, lebih menekan. Kami berjalan menuju ruangannya dengan langkah yang tak pasti. Setiap langkah terasa seperti menuju neraka, dan aku merasa semakin jauh dari Dinda. Rizky menunggu di dalam ruangannya, duduk di balik meja besar dengan wajah yang menunjukkan ekspresi apapun. Tatapannya seperti biasa, dingin dan penuh perhitungan. Kalian datang tepat waktu, katanya dengan suara rendah, memecah keheningan yang terasa mencekam. Aku tahu kalian tidak akan mengecewakan. Dinda tetap diam, namun ada keputusan yang terukir di wajahnya. Aku bisa merasakan ketegangan yang meliput kami berdua. Kita sudah ada di sini, Rizky, kataku, berusaha berbicara dengan tenang. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Rizky berdiri dan mengelus dagunya, tanpa berpikir sejenak. Aku ingin semuanya berjalan lancar, katanya sambil mengarahkan pandangannya pada Dinda. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, Dinda? Dinda menggigit bibir, menatapku sejenak, matanya penuh dengan kebingungan. Tetapi ada juga kebulatan tekad yang sulit untuk disembunyikan. Apa yang kamu inginkan dariku, Rizky? Tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar, namun penuh dengan keberanian. Aku merasakan darahku berdesir, perasaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku ingin berteriak, ingin berlari keluar dari ruangan itu, dan membawa Dinda bersamaku, jauh dari tempat ini, dan dari orang ini, dari keputusan-keputusan yang telah mengubah segalanya. Rizky menggelirkan air mata, lalu melangkah lebih dekat ke Dinda. Aku hanya ingin sedikit waktu dengannya, kata Rizky, tersenyum penuh kemenangan. Dan setelah ini, aku akan membuat kalian bebas dari semua hutang itu. Aku merasa seolah-olah dunia ini runtuh. Dinda yang dulu wanita yang kupercayai, yang kuingin selalu berada di sampingku, kini berada di hadapan orang yang begitu kejam. Aku merasa tidak berdaya, tetapi aku tahu aku sudah terjebak. Aku terlalu terjebak dan tak bisa untuk mundur. Namun, pada saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba Dinda berdiri dan memandang Rizky dengan tatapan yang tak bisa kubaca.
Kamu pikir ini akan selesai begitu saja? Katanya dengan suara yang lebih tegas dari yang pernah ku tahu. Kamu salah besar, Rizky. Rizky terkejut, terlihat sedikit kebingungan. Apa maksudmu, Dinda? Tanyanya dengan nada yang tak terlalu serius. Tetapi mulai terlihat ketegangan di wajahnya. Aku bukan barang yang bisa kau beli atau kau paksa begitu saja, kata Dinda dengan lantang, menghadapi Rizky. Aku tahu kami ingin mengendalikan hidup kami, tapi ini adalah hidup kami dan sekarang aku memilih untuk mengakhirinya dengan atau tanpa bantuanmu. Aku terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespon. Dinda justru yang berbicara dengan keberanian tak pernah aku bayangkan. Ada sesuatu yang luar biasa dalam dirinya yang mulai bangkit. Sesuatu yang selama ini mungkin telah terkubur dalam ketakutan. Aku menatapnya, bingung dan terharu. Dinda melangkah mundur memandangku sejenak dengan penuh kasih. Lalu berbicara lagi dengan penuh suara tekad. Kita bisa keluar dari sini. Kita akan pergi, Bang. Dan kita akan hidup kembali. Kita tak perlu takut lagi. Rizky yang semula tampak percaya diri, kini mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Kau pikir kau bisa lari dariku begitu saja? Katanya dengan nada yang mengancam. Namun tidak ada lagi ketakutan di wajah Dinda. Kami berdua berjalan keluar dari ruangan itu, tanpa menghiraukan Rizky yang memanggil-manggil kami dari belakang. Kami keluar dari gedung itu, dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari aku merasa seperti bisa menghirup bebas udara yang segar. Dunia ini belum berakhir, meskipun aku tahu kami masih harus menghadapi banyak rintangan. Kami sudah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Saat kami melangkah keluar ke jalanan, Dinda berhenti sejenak dan memandangku. Kamu masih mencintaiku kan, Bang? Tanyanya dengan suara yang lembut, namun penuh harap. Aku menggenggam tangannya erat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa penuh dengan keyakinan. Selamanya, jawabku dengan penuh cinta. Kita akan melalui ini bersama. Aku janji. Kami berjalan bersama ke arah yang tak pasti. Tetapi yang ku tahu, untuk pertama kalinya kami bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari hutang, dan bebas dari segala ikatan yang selama ini mengekang kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi yang pasti kami tidak akan pernah membiarkan apapun, termasuk kesalahan masa lalu, merusak kebahagiaan kami lagi. Beberapa tahun kemudian, hidup kami berubah drastis. Kami memulai bisnis kecil-kecilan yang sederhana, jauh dari dunia Rizky dan segala permainan liciknya. Kami belajar dari kesalahan, dan meskipun tak mudah, kami perlahan membangun hidup baru. Lebih bahagia, lebih bebas. Rizky yang dulu tampak seperti orang yang tak terkalahkan, akhirnya tumbang karena berbagai skandal yang terungkap. Aku dan Dinda, meski masih hidup bersama dengan kesederhanaan, merasa lebih kaya daripada sebelumnya. Karena kami memiliki satu sama lain, dan kebebasan yang tak ternilai harganya. Hutang yang dulu menjerat kami bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan panjang menuju kebebasan yang sejati. Kami belajar bahwa kebahagiaan bukan terletak pada materi, melainkan pada hubungan yang saling mendukung dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Pada akhirnya, kami masih bisa bersama, tanpa dengan kesalahan-kesalahan yang tak akan kami lakukan kembali lagi. Aku sangat bersyukur memiliki Dinda yang masih mensupport aku dan mendukung aku, serta menyadarkan aku dengan apa yang aku perbuat. Begitulah akhir dari kisah cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi biar kamu dapat menikmati kisah cerita lainnya di channel Akan Kuceritakan. Sampai jumpa, bye-bye.